Semangat pagi, selamat datang di channel YouTube DNA Pengusaha. Saya Asri Novita, konsultan HRD dan penulis buku DNA Pengusaha. Sahabat DNA Pengusaha, kali ini kita akan membahas mengenai 6 value yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Jika kita melakukan survei terhadap 100 bahkan 1000 orang sukses di dunia ini, maka mereka semua adalah orang yang memiliki 6 value ini. Apa sajakah value tersebut? Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. 1. Mereka adalah orang-orang yang visioner. Nah, ketika mereka membangun sebuah bisnis, biasanya mereka adalah orang-orang yang mampu melihat visi ke depan jauh yang tidak mampu dilihat orang lain. Orang umum pada biasanya. Jika teman-teman sudah mampu saat ini menemukan bisnis apakah yang akan melambungkan namanya teman-teman dan akan melambungkan nama perusahaannya teman-teman 10 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang, maka berarti teman-teman sudah memiliki value orang-orang sukses. Maka kita tahu ketika kita bertemu dengan pengusaha, biasanya mereka sudah memiliki visi dan misi mengapa perusahaan mereka ada. Yang kedua, yaitu mereka adalah orang-orang yang berdiri atau berjalan atau hidup di atas fakta, bukan di atas opini ataupun persepsi. Pada saat kita pertama kali ingin memutuskan menjadi pengusaha, mungkin banyak sekali orang-orang yang masih berada di level karyawan bertanya dan berkata, membuat pernyataan bahwa enak ya kalau jadi pengusaha, bisa bangun siang, tidak perlu repot-repot, pagi-pagi harus absen di kantor gitu ya. Padahal mereka tidak pernah tahu menjadi seorang pengusaha justru hampir 24 jam memikirkan bagaimana caranya agar bisa membayar gaji karyawan dan bagaimana agar supaya perusahaannya bisa tumbuh dan profit. Sebuah kejadian dan cerita yang kita sudah sering dengar ya, misalnya ada seorang ayah dan seorang anak dengan 1 ekor unta. Pada saat mereka berjalan, ayah tersebut akhirnya mengendarai unta. Maka tetangga akan berkata bahwa kok tega ya anak kecil disuruh jalan sementara ayahnya naik unta. Akhirnya ayah tersebut berpikir sebaliknya, ya sudah deh aku yang jalan dan anaknya lah yang naik unta. Lalu tetangga berkata kasihan sekali ya ayahnya sudah tua tapi ternyata anaknya justru di atas unta. Akhirnya pikiran yang ketiga muncul, ya sudah bagaimana kalau kita bopong saja deh untanya. Kemudian tetangga berkata gila ini orang. Nah akhirnya ketika kita terjebak pada situasi segala hal kita lakukan hanya karena ingin mendapatkan persepsi yang positif dari tetangga kita, dari masyarakat sekeliling kita. Padahal sesungguhnya untuk menjadi pengusaha ataupun untuk menjadi orang-orang sukses, maka kita tidak perlu terlalu berfokus kepada persepsi yang beredar di masyarakat. Kita harus hidup di atas fakta, bukan di atas opini. Value yang ketiga, komitmen terhadap goals. Nah, untuk memiliki goals adalah hal yang terlihat mudah. Hanya pasang goals, misalnya katakanlah kita sekarang mau ke Bandung. Di KM 125 kita tahu bahwa kita sudah sampai di Bandung. Tapi kenyataannya kita nggak pernah setting goals. Bahwa saya pengen ke Bandung dan kita tahu ada berapa kilometer yang harus kita lalui. Kita terkadang hanya bekerja mengalir seperti air, kita tidak pernah tahu timeline kita sampai di mana. Jadi setiap bulan ketika kita tidak achieve target, kita tidak pernah melakukan review dan evaluasi karena memang kita tidak pernah pasang goals. Jadi komitmen terhadap goalsnya sangat rendah. Nah, itulah yang sering terjadi pada pengusaha UMKM pada umumnya. Padahal orang-orang sukses itu, mereka dari sejak pagi hari sudah pasang goals, bulanan juga mereka pasang goals, dan juga ada goals tahunan bahkan 5 tahunan. Yang keempat adalah dreams. Kita tahu bahwa untuk bisa memiliki dreams itu tidak perlu bayar, harganya gratis ya. Tapi kenapa kita terlalu sulit untuk menciptakan dreams atau membuat tulisan-tulisan dreams kita di dalam buku dreams kita? Kalau kita lihat bagaimana kota Dubai dulu adalah kota yang sangat miskin. Ya, penduduknya sangat terbelakang, bahkan
di bawah negara kita Indonesia pada saat itu ya. Namun sekarang kota itu menjadi kota yang paling indah, ya kan? Menjadi kota yang sangat besar, mewah ya, yang gedung-gedungnya menjulang ke langit. Mengapa bisa ada kota seindah itu saat ini di era modern ini melampaui kota-kota yang lain? Adalah karena adanya impian. Ya, pasti ada orang yang memiliki mimpi seperti itu sehingga akhirnya terwujudlah hal tersebut. Kita tentu ingin Indonesia menjadi Indonesia yang luar biasa. Bahkan Bapak Ari Ginanjar pun memiliki komitmen, dia ingin menciptakan Indonesia emas ya. Kenapa Bapak Ari Ginanjar bisa sukses? Karena beliau sejak umur 9 tahun sudah memiliki impian bahwa suatu saat dia akan menjadi pengusaha sukses, suatu saat dia akan menjadi seperti ini. Itu sudah beliau impikan dari jauh-jauh hari ketika beliau masih kecil. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman mulailah untuk terus ya menuliskan impian-impian teman-teman, boleh ditempel di tembok kamar ataupun di sepeda motornya teman-teman gitu ya. Tidak ada yang salah dengan membuat impian. Kemudian yang nomor 5, value yang nomor 5 ini adalah ambil tanggung jawabnya. Ketika kita sekolah di sekolah bangku dasar, kita lihat situasi bahwa pada saat itu banyak sekali orang-orang yang malas ya untuk mengambil tanggung jawab. Misalnya ketika guru kita meminta kita menjadi ketua kelas ya, kita malas jadi ketua kelas, kamu aja katanya gitu kan. Maka akhirnya kebiasaan ini masuk kepada dunia kerja. Ketika kita bekerja ya, tiba-tiba bos kita lebih membebankan kita dengan tugas-tugas yang lebih daripada karyawan yang lain. Kita kemudian kecewa, kita kemudian merasa bahwa kenapa saya harus dapat tanggung jawab lebih besar dibandingkan teman saya yang lain. Saya lempar aja ke teman saya tanggung jawab ini, nggak ada masalah kan gitu. Padahal justru disitulah masalahnya. Ketika Anda terbiasa melepas tanggung jawab kepada orang lain yang seharusnya bukan tanggung jawab dia, Anda tidak mau mengambil tanggung jawabnya, maka disitulah masalahnya. Karir Anda akan terhambat. Padahal bisa jadi bos Anda ingin suatu saat Anda yang menggantikan beliau. Tongkat estafet itu sudah dipersiapkan untuk Anda, namun Anda tidak mau ambil tanggung jawabnya. Nah, yang keenam, value yang keenam ini adalah value yang sangat luar biasa dan emang kayaknya sangat sulit ya untuk bisa dijalankan ya. Kenapa sangat sulit? Karena di dalam prinsip leadership pun ini adalah value yang paling tinggi nilainya. Ibaratnya kalau Anda ada di langit keenam, Anda tuh ada di langit yang paling tinggi kalau Anda bisa menjalankan ini, yaitu Anda memiliki jiwa berkelimpahan. Orang-orang yang memiliki jiwa keberlimpahan, dia sangat ingin memajukan orang lain. Dia ingin memiliki kapasitas leadership di level yang paling tinggi. Maka orang-orang yang punya jiwa keberlimpahan ini jumlahnya di Indonesia pun tidak terlalu banyak ya. Nah, maka dari itu jika Anda sekarang adalah orang-orang yang menginginkan mendapatkan value nomor 6 tersebut, maka biasanya value nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu juga sangat mudah Anda dapatkan karena Anda tujuannya adalah menjadi orang yang memiliki jiwa berkelimpahan. Oke, dari 6 value ini, kira-kira ada nggak sih 4 value aja yang sudah Anda miliki hari ini? Misalnya, Anda adalah orang yang sudah punya dreams. Berarti nomor 4 itu adalah sudah menjadi gue banget ya. Anda sudah punya dream, Anda sudah punya visi ya. Jadi visi Anda bukan hanya sekedar bagaimana saya makan ya, bagaimana saya punya keluarga, bukan hanya seperti itu ya. Itu belum punya visi ya. Punya visi lah Anda, maka visi itu akan mengguidance hidup Anda untuk bisa mencapai visi-visi tersebut ya. Kemudian Anda punya goals nggak sih? Kadang-kadang kita lupa ya bikin goals ya. Nggak perlu lah, yang penting kan saya udah punya dreams. Kalau dreams itu kan tinggi banget ya. Katakanlah saya punya dreams untuk menjadi seperti Profesor B.J. Habibie gitu kan. Itu kan adalah sebuah dreams. Tapi bagaimana mencapai dreams tersebut kan perlu goals ya. Maka kita punya senjata nih yang namanya goals. Maka kita lakukanlah goal setting. Kalau ada 4 saja dari 6 value ini teman-teman sudah punya hari ini, maka tinggal tambah 2 lagi ya. Insya Allah teman-teman akan sukses seperti apa yang teman-teman inginkan. Sahabat Diana Pengusaha, kira-kira pembahasan hari ini mengenai 6 value orang-orang sukses menarik atau tidak ya? Itu bisa jadi guidance nggak sih buat hidup Anda untuk menjadi orang sukses? Mungkin teman-teman suka bertanya-tanya ya, gimana sih caranya jadi orang sukses? Apa sih yang harus saya lakukan gitu ya? Tadi sudah dijelaskan kan, ada 6 value yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Nah, nanti teman-teman komentar ya, subscribe juga channel ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih value tersebut, yang 6 value itu dimiliki loh oleh Pak Profesor B.J. Habibie.
Kebetulan saya salah satu penggemar beliau. Mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan pembahasan berikutnya tentang Profesor B.J. Habibie. Terima kasih.